true. Inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life. But what about us? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Nurjana. Di sebelah saya Rina Sunarti. Kemudian di sebelah saya lagi ada Muhammad Rizky Rahman. Di sebelah saya ada Kusnadi. Dan yang terakhir ada Surya Firdaus. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari manajemen untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen agribisnis dari dosen pembimbing Ibu Mahdalina SPP. Kemudian untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk manajemen agribisnis sendiri itu memiliki 5 poin penting. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian, yang ketiga adalah staffing, yang keempat adalah koordinasi, dan yang kelima adalah controlling. Dan yang kelima adalah controlling. Untuk tahapan yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan sendiri merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan menentukan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Ada 4 tahapan yang harus dilalui dalam proses perencanaan. Yang pertama adalah menetapkan rangkaian tujuan. Yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Serta yang keempat adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang wajib dijalankan dengan baik adalah fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan serta proses pembangunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Adapun proses pengorganisasian meliputi 1. Proses identifikasi dan aktivitas. 2. Melakukan klasifikasi aktivitas kelompok. 3. Tes dari tugas yang sudah dikerjakan. 4. Mendelegasikan kewenangan dan menciptakan tanggung jawab. 5. Melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang hampir sama dengan organizing. Secara sederhana, fungsi ini bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Fungsi staffing juga tidak hanya masalah tenaga kerja saja, melainkan seluruh sumber daya dalam perusahaan. Hal ini termasuk peralatan, inventaris maupun sumber daya lainnya. Staffing sangat penting dilakukan agar divisi yang ada di dalam perusahaan dapat dipenuhi kebutuhannya secara merata. Fungsi staffing mencakup beberapa hal seperti berikut: perencanaan sumber daya manusia yang sudah tersedia, perekrutan tenaga kerja apabila terdapat kekosongan pada divisi tertentu, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar, pengenalan terkait perusahaan serta melakukan orientasi, pelaksanaan kerja, evaluasi kinerja yang dilakukan, memberikan reward atau punishment sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan, memberikan pengembangan atau jenjang karir. Yang keempat, koordinasi atau koordinating. Fungsi yang keempat dari manajemen adalah perusahaan adalah koordinasi. Koordinasi bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keefektifan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan agar suatu perusahaan memiliki fungsi manajemen pengelolaan perusahaan yang baik. Di antaranya, pertama, menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, bimbingan maupun motivasi terhadap pekerja agar bisa bekerja secara nyaman, baik dan maksimal. Yang kedua, memberi tugas dan penjelasannya secara rutin terkait dengan uraian jabatan atau masalah pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku dan sudah ditetapkan. Ada yang kelima, pengawasan, controlling. Fungsi terakhir dari manajemen yang ada di dalam perusahaan adalah pengawasan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menilai pekerjaan yang dilakukan oleh semua sumber daya manusia yang ada di suatu perusahaan. Ada beberapa langkah dalam fungsi controlling, yaitu 1. Mengukur kinerja para pegawai.
2. Membandingkan kinerja para pegawai apakah sesuai dengan standar apa belum. Jika ada kesalahan segera evaluasi. Yang ketiga, ada melakukan tindakan koreksi kepada pegawai atau pekerjaan yang salah atau dianggap belum memenuhi standar. Terima kasih. Demikian penyampaian kami berkenaan dengan fungsi-fungsi manajemen. Apabila terdapat kesalahan ataupun kesilapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.